kita ucapkan sorry rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini mau nggak mau, kerasa nggak kerasa, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Malam hari ini malam ke-28, insya Allah malam 28 ini nggak kerasa. Entah hanya saya sendiri atau panjenengan sudah merasakan Ramadan tahun ini rasanya semakin cepat. Rasanya rasa lapar juga, rasa cepat, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Seperti halnya yang kami sampaikan pekan kemarin, bentuk rasa sayangnya Allah adalah ketika Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan kembali lagi mengulang apa yang kami sampaikan di pekan kemarin, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah bagi kita. Allah mendidik kita bukan hanya sebatas lapar dan haus, bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus. Lolan panjenengan itu bukan namung dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita benar-benar ditarbiyah. Kita diminta untuk mengendalikan amarah kita. Kita diminta oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita selama bulan Ramadan ini. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Harapannya seperti itu. Maka para dai, para guru-guru kami yang mungkin pernah menyampaikan hal ini. Ketika bulan Ramadan ada dua hewan yang senantiasa dijadikan contoh, yang dijadikan analogi oleh guru-guru kita. Yang pertama adalah kupu-kupu, yang kedua adalah ular. Di mana kupu-kupu itu berasal dari satu hewan yang menjijikkan. Satu hewan yang mungkin kita rasa melihat hewan itu niku jijik, yaitu ulat bulu. Ketika kita melihat ulat bulu itu rasanya jijik, gilani dan tidak indah sama sekali. Tapi ketika ulat itu menjadi kepompong, menahan diri nggak keluar, di dalam kepompong itu mereka berpuasa, dan selesai keluar dari kepompong, apa yang terjadi? Mereka menjadi satu hewan yang indah, yaitu kupu-kupu, di mana banyak orang yang suka terhadap hewan itu. Maka sepantasnya kita juga demikian. Kita berangkat masuk ke bulan Ramadan itu dalam keadaan yang kotor mungkin. Kita berangkat bertemu dengan Ramadan itu dalam keadaan yang nyuwun sewu, hina, banyak dosa, mungkin banyak salah, mungkin kita belum menjadi orang yang sabar. Tetapi ketika bulan Ramadan kita benar-benar ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan kita selesai dari Ramadan, sifat-sifat yang tertanam di bulan Ramadan itu terbawa sampai bulan-bulan setelahnya. Sifat apa? Dimudahkan. Bulan Ramadan itu kita dimudahkan sekali oleh Allah. Langkah kaki kita dimudahkan untuk berangkat ke masjid. Yang awalnya kita tuh jarang sekali baca Quran, dimudahkan untuk baca Quran. Yang mungkin nyuwun sewu ketika kita bulan-bulan biasa sedekah itu hanya ba'da subuh itu pun 2000, mungkin ini kita lebih. Ba'da subuh tetap sedekah, sore hari kita juga sedekah, ba'da isya kita sedekah lagi. Dimudahkan, semudah itu kita beramal sholih. Maka kebiasaan baik itu yang ditarbiyah oleh Allah kita bawa sampai setelah Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hewan yang sering dianalogikan oleh para guru kita. Hewan apa itu? Ular. Di mana ular itu datang dalam kondisi yang hina, keluar datang dalam kondisi hina, terus bersemedi, terus apa nih ular itu? Mengelungsungi ini apa bahasa Indonesia itu? Ganti kulit nih, mengganti kulit itu, ganti baju, tetapi dalam kondisi tetap kembali lagi yang awalnya wujudnya seperti itu, keluar juga seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jamaah rahimahullah, maka waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan. Tinggal 2 hari lagi mungkin kita tarawih. Tinggal 2 hari lagi mungkin kita puasa. Atau 3 hari lagi kita puasa. Atau mungkin 2 hari kita puasa. Maka kita maksimalkan. Di mana amalan-amalan yang diajarkan guru-guru kita di akhir bulan Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan. Seperti halnya yang pernah kami sampaikan. Ketika kuda pacu sudah hampir menjumpai finish, maka yang terjadi adalah mereka akan berusaha lari sekuat mungkin. Ataupun analogi lain kita contohkan,
ketika pertandingan timnas kemarin, di menit-menit akhir, babak kedua menit akhir, maka pemain itu benar-benar fokus, pemain itu benar-benar konsentrasi, jangan sampai kebobolan. Sama dengan kita, di menit-menit akhir ini, last minute ini, jangan sampai kita benar-benar kebobolan. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga harapan kita, doa kita bersama tahun ini kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik dan Allah menerima amal ibadah kita, dan di tahun yang akan datang kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan semoga jamaah Masjid Al-Huda ini Allah panjangkan usianya hingga usia 238 insyaallah nanti. Anu pun boten kiat nggih. Salat tarawih nang tak watuk ngoten nggih. Mungkin baca pendek-pendek. Ngoten bismillah, semoga Allah meridai apa yang kita lakukan hari ini dan semoga kita dijaga istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan di dunia dan kita pertemukan oleh Allah di akhirat kelak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mari kita lanjutkan untuk salat tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.